Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, Kristus telah bangkit sehingga kita yang harusnya binasa diselamatkan dan beroleh hidup yang kekal. Selamat datang kembali di dalam ibadah online GBT Kristus Anugerah Cilacap dalam rangka perayaan Paskah di hari Minggu ini. Mari persiapkan diri Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama secara online, dan di akhir ibadah nanti kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus secara online. Dan ibadah kali ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Insinyur Rudi Kristinanto. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam ibadah dan hadirat Tuhan. Saya undang kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Dimanapun kami berada saat ini, kami merasa sangat diberkati dan kami merasakan kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Dan mari Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu, kami mau masuk. Kami rindu Tuhan memuji menyembah-Mu, biar Tuhan yang mengurapi setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau hadir di dalam kehidupan setiap kami. Ajar kami Tuhan, berikan kami kerinduan dan kehausan akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar, dan kami siap untuk menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan hari ini telah menang bagi kita. Kita mau nyatakan kasih-Nya sungguh nyata. Haleluya. Oleh Tuhan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau yang setia menjagaku selamanya. Kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Bukan setia padamu, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Musik memuji Tuhan, haleluya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata
Tuhan, karena Tuhan sudah menang hari ini. Tuhan bangkit, dan kami mau masuk Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mau nyatakan bahwa dengan kuasa darah-Mu, kami saat ini memperoleh anugerah yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Amin Tuhan. Kau menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yesus Tuhan, masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Menghampirimu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Oh, kasih-Mu Tuhan memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
dalam hidup setiap umatnya. Di dalam gereja ini, Tuhanlah satu-satunya dan segalanya. Kita mau tinggikan namanya Dia selalu. Kita mau katakan bahwa Tuhanlah pusat segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. Amen. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Amen. Jesus. Jesus at the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning till the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. 'Cause Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you are the center of it all. Jesus, I call upon your name. Jesus, be the center of my church. Amen. Jesus, be the center of my church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Oh, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. From my heart, Jesus, it's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Amin. Tuhan sembahkan. All about you, Jesus. Terima kasih Yesus. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sembah Dia, kita mau berdoa
bersama menyambut firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh menyembah Engkau. Kami boleh ada saat ini itu semua karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan suara-Mu, kami ingin mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan Engkau menaruh rema dalam hati tiap-tiap kami, supaya kami Tuhan berjalan menurut jalannya Tuhan, supaya kami Tuhan mengikuti apa yang Engkau inginkan. Bapa, buat kami mengerti kehendak-Mu, buat kami mengerti Tuhan rencana-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati pujian ini yang telah kami naikkan. Engkau memberkati firman yang akan disampaikan Tuhan, hingga pembicara yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan dikuduskan, dan setiap perkataannya Tuhan menjadi berkat bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian syukur bagimu, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini, di hari Minggu ini kita beribadah online, kita memperingati Hari Raya Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu, kita masuk kebenaran firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu yang ada di rumah, setiap kita yang menonton ibadah online ini, saya undang kita membuka Alkitab kita membaca bersama-sama dalam 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan 21. 1 Korintus 15 ayat 13 sampai dengan 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta kepada Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, ayat 16. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Ayat 20 Bapak Ibu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan. Kita melihat Bapak Ibu penjelasan yang begitu gamblang dari Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ini. Surat Rasul Paulus menceritakan tentang kebangkitan dan beberapa kali diulang tentang kebangkitan ini. Andai kata tidak ada kebangkitan, Kristus tidak dibangkitkan. Andai kata tidak ada kebangkitan, Kristus tidak dibangkitkan. Dan itu berulang-ulang untuk menjelaskan tentang kalau tidak ada kebangkitan, apa dampaknya? Maka kepercayaan kita menjadi sia-sia. Dan dikatakan bahkan dikatakan di sini, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Tidak ada pengharapan bagi orang-orang yang hidup sungguh-sungguh. Seperti Abraham. Dan dikatakan juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Masih banyak. Daud juga, Bapak Ibu, sekalipun Daud dalam hidupnya ada dosa juga, memang tidak ada yang sempurna. Abraham juga tidak sempurna. Tapi secara keseluruhan kehidupan Abraham adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sama seperti Daud. Andai kata tidak ada kebangkitan, firman Tuhan ini berkata, sia-sialah kematian dari orang-orang yang mati dalam Kristus. Demikian juga dengan para murid-murid Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mengetahui murid-murid Tuhan mati sebagai martir. Hanya Yohanes yang mati dalam usia lanjut. Mungkin kita juga Bapak Ibu,
Seandainya tidak ada kebangkitan kita yang telah sungguh-sungguh, yang telah mempertaruhkan kehidupan kita kepada Tuhan, hidup sungguh-sungguh, itu menjadi sia-sia. Kita hidup dalam kebinasaan karena tidak ada kebangkitan. Sebab apa? Kalau Kristus tidak dibangkitkan, seandainya tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak ada kehidupan lagi, Bapak Ibu. Setelah kematian ini maka tidak ada kehidupan lagi. Dan itu percuma. Yang benar adalah ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang benar adalah Kristus dibangkitkan. Yang sulung artinya yang mula-mula, sebelum ada kebangkitan yang lain, yang mula-mula Kristus itulah yang menjadi yang sulung dari seluruh kebangkitan orang mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 19 berkata, seandainya kita menaruh harapan kita, menaruh hidup kita kepada Kristus, dan ternyata Kristus tidak dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Sudah kita mempertaruhkan hidup kita, sudah kita hidup dalam kasih yang betul-betul kasih gitu ya. Ternyata kita menjadi orang yang paling malang. Kenapa? Karena Kristus tidak dibangkitkan. Tidak ada pengharapan bahwa nanti akan tinggal bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaannya. Tapi yang benar, Kristus telah dibangkitkan. Dan Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang bangkit, yang menjadi sulung dari seluruh kebangkitan orang mati. Dan firman Tuhan berkata, sebab sama seperti maut datangnya dari satu orang, dari Adam yang telah berbuat dosa, maka kebangkitan juga datangnya dari satu orang, yaitu Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, lalu bagaimanakah kebangkitan itu? Kebangkitan itu sama seperti Kristus bangkit. Kristus mengenakan tubuhnya yang tidak bisa binasa. Tubuh, darah, dan daging ini yang dikenakan oleh Kristus, itulah yang kemudian Kristus bangkit, naik ke surga. Sama seperti itu, Bapak, Ibu. Kita pun juga akan mengenakan tubuh yang mulia, yang sama seperti tubuh Kristus. Tetapi tubuh yang kita kenakan kebangkitan itu adalah tubuh yang tidak binasa. 1 Korintus 15, ayat yang terakhir, ayat 54 sampai dengan 55 dikatakan demikian. 1 Korintus 15, ayat 54 sampai dengan 55. Dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, dalam 1 Korintus 15 ayat yang terakhir ini, ayat 54 sampai dengan 55 ini, sama seperti yang hari Jumat saya katakan, bahwa kematian Kristus itu mengalahkan dia, maksudnya iblis, dikalahkan. Iblis dengan segala kuasanya, yaitu dosa, dikalahkan oleh Kristus. Kematian yang kekal dikalahkan oleh Kristus dan menjadi kehidupan yang kekal. Karena kehidupan yang kekal inilah kita punya pengharapan, kita punya kemauan yang sungguh-sungguh untuk kita bisa masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Itulah sebabnya pagi hari ini Bapak, Ibu, dan saudaraku, saya memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Bertobatlah. Bertobatlah. Berbaliklah kepada Tuhan. Tangan Tuhan terbuka untuk menerima kita. Supaya apa? Supaya kita bisa mengalami kebangkitan sama seperti Kristus bangkit. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka disitulah satu ejekan perkataan Tuhan, satu ejekan kepada iblis
dengan berkata, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Iblis tidak berkuasa lagi, Bapak Ibu. Sebab kematian Kristus sudah mengalahkan iblis. Dan kebangkitan Kristus itu menjadi bukti bahwa Allah Bapa di surga berkenan atas kematian Kristus. Sehingga Tuhan kita Yesus Kristus dibangkitkan oleh Dia. Dan Dia Allah yang sama membangkitkan kita juga. Kalau dalam hidup kita ini, Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini, kita mampu mengalahkan yang jahat. Bertobatlah. Kebangkitan Kristus ini menjadi satu inspirasi kita, supaya kita tinggal di dalam Dia, dan akhirnya kita mengalami kebangkitan. Sama seperti Kristus bangkit, kita pun juga bangkit oleh karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengalami kebangkitan. Dan firman Tuhan berkata, sebab sama seperti maut datangnya dari satu orang manusia, yaitu Adam, maka kebangkitan pun juga datangnya dari satu orang, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita hidup dalam kasih setia Tuhan. Maka kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dari hari ke hari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya suatu saat nanti kita pun juga mengalami kebangkitan. Sama seperti Kristus bangkit, kita pun juga bangkit. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapak, Ibu yang menonton dan mengikuti ibadah online ini, mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam Kristus ada kebangkitan, dan kami pun juga akan bangkit sama seperti Engkau Tuhan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada tangan kami ini ada roti sebagai lambang tubuh Tuhan dan anggur sebagai lambang darah Kristus yang sebentar akan kami makan dan minum. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan, dan demikianlah kebenaran firman Tuhan,
bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan tubuh Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan tubuh Tuhan ini. Dan sekarang kita ambil gelas kecil ini yang berisi anggur sebagai lambang darah Tuhan. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita taruh di dada kita. Kita merasakan dekapan kasih Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dia bukan saja Tuhan, Dia bukan saja Allah bagi kita, tetapi Dia adalah sahabat kita, kekasih jiwa kita. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat gelas kecil ini lebih tinggi dari kepala kita, hormat akan darah Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum darah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan ini, kami mengingat kembali betapa besar kasih-Mu Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela menebus dosa kami Tuhan, dan menyerahkan nyawa-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga hidup kami ini hidup dibenarkan karena Engkau Tuhan. Dan kebangkitan Kristus membawa kepada kami kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Kami tinggal bersama-sama dengan Engkau Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita sudah beribadah di dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Mari sama-sama kita akan menghadap Tuhan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah menyertai dalam ibadah online ini memperingati hari kebangkitan-Mu Tuhan, yaitu Paskah. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah menyertai dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami telah menaikkan puji-pujian pengagungan bagi Engkau Tuhan, sebagai rasa hormat kami kepada Engkau Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan yang layak menerima segala pujian dari kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Dan jika sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan mengakhiri ibadah online ini. Kami hidup dalam keseharian kami di dalam berkat dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang Maha Besar. Engkau Allah yang memberkati kami. Engkau juga Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan, dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami Tuhan, dan memberikan damai sejahtera.
Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua yang ada tempat ini. Terima kasih ya Bapa. Setiap kami yang menonton acara ini ada di dalam berkat-berkat dan perlindungan Tuhan. Sebab perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan sempurna adanya. Secara khusus pada pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi dari segala mara bahaya, dari segala macam sakit penyakit. Tuhan menyertai bangsa kami ini, terutama pada saat ini Tuhan, penyakit virus corona kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, lenyaplah Engkau segala sakit penyakit virus corona ini dari bangsa kami ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, nama Tuhan, nama yang sungguh ajaib, nama Tuhan, nama yang dahsyat dalam kehidupan kami. Engkau melindungi dan menjaga bangsa kami ini Tuhan, sehingga kembali normal kembali, dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai sejahtera, karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, demikianlah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah perayaan Paskah secara online pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat dan jangan lupa terus jaga kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Gembala sidang, para majelis dan segenap jemaat GBT Kristus Anugerah Cilacap mengucapkan